Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahmatika Allah, syukur kita kepada Allah senantiasa sallallahu alaihi wasallam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut setelah beliau ila yaumil qiyamah. Kita akan membahas tentang babu tarhib min masyaalil akhlaq, yaitu berbicara tentang ancaman ya bagi orang yang buruk akhlaknya. Wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa'i wal adwa'i." Rawahu Tirmidzi wa sahihul Hakim. Dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa adalah pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini doa Nabi nih. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah aku dari jelek akhlak. Dari akhlak jelek. Jadi akhlak batin, akhlak lahir. Di antara kejelekan akhlak itu adalah di antaranya hasad ya. Nanti akan kita jelaskan ya. Kemudian sangka-sangka, menzalimi orang, menghina, memaki, madu domba, ini kan jelek akhlak. Yang kedua, Nabi jauhkanlah dariku juga adalah wal a'mal, panjang angan-angan. Panjang angan. Umurnya ini kada selawit tahun lagi kayaknya, ini kan angan-angannya 5 tahun ke depan. Pembangunan kayak Pahandir Bakti ke depan nih, jalannya seperti jalan tol, macam-macam nih. Nah, itu namanya panjang angan-angan. Panjang angan. Karena ada hadis Nabi lain menyebutkan apa namanya? Pak Ahmad. Apa hadis Nabi ya, lupa nih. Pak Ahmad amal fasdu'an al-akhirah. Siapa yang panjang angan-angan, dia lupa kepada akhirat. Yang dipikirkan nih dunia ke depan. Nah, dia tidak memikirkan bagaimana akhirat ke depan. Itu hadis Nabi lain di dalam kitab Tuhfatul Raghibin. Jadi Nabi berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari panjang angan-angan. Kita boleh punya cita-cita, ya, tapi angan-angan itu di atas cita-cita yang mungkin di luar jangkauan kemampuan kita. Yang ketiga, ya Allah, jauhkanlah aku dari wal ahwa'i. Apa itu? Keinginan-keinginan. Nah, jadi Nabi dua hal yang aku takuti atas umatku tadi, yaitu adalah Pak Amma itbal hawa pasuddu anil haq. Orang yang mengikuti hawa nafsu
kan nih bagian daripada hadis yang 2 macam tadi, dia akan terhalang, terdinding daripada yang hak, yang benar. Apa aja dilihat hendak. Nah, bini orang aja hendak. Takut tuh bini orang, masih hendak, punya kehendak. Ampun orang dikehendaki juga, ya kan? Kalau perlu jabatan di kampung tuh ini aja bertahan. Mau jadi RT sama pembakalnya ya. Nah, ini kebanyakan kehendak. Nah, apa aja kehendak. Lalu kalau orang banyak kehendak tadi, dia akan lupa, akan terhalang, terdinding daripada kebenaran. Yang ketiga, yang keempat, ya Allah, Nabi katakan lanjutannya, wal adwai, jauhkanlah aku daripada penyakit. Jadi kalau secara zahir penyakit ini ya macam-macam, ya kan, penyakit secara zahir, jantung, ya kan, sakit kepala, paru-paru dan sebagainya secara zahir. Sebab zahir ini bagi kita orang awam berpengaruh juga kepada batin kita. Awak marah dingin bisa jadi kamu salah, ya kan? Gitu orang awam. Kalau orang-orang yang sudah istiqomah, sakit zahir itu tidak mempengaruhi batinnya. Kalau kita ini masih lemah lagi, ya kan? Ulun terkesan Pak, ada beberapa orang yang pernah ulun lihat ya. Lihat satu orang di Jalan Jafri Zamzam itu, karena kita mengisi di ada musala dekat rumah sakit Sokensan yang dekat Muhammadiyah juga tuh, yang dekat jembatan tuh ada profesor situ, Profesor Pak Bajuri ya. Nah, itu berkursi roda tetap ke musala. Berkursi roda ditunjul. Sudah tua, hampir 80 ya waktu itu sih, 70 lebih. Nah, kita terkesan dong, kita anu-anu kadang-kadang masih gagah lagi berjalan. Hari hendak hujan kan udah jadi turun ke musala. Kesan ya. Di dekat ulun tuh, rumahnya lumayan jauh dan sebagainya. Beliau ini stroke. Berjalan pakai tongkat yang bercabang itu. Itu ulun bulik di kantor itu kurang lebih seperempat jam sebelum asar. Itu sudah berjalan sih, rumah jauh. Mungkin dengan jalan beliau itu mungkin sampai 5-10 menit tuh, Pak. Tetap turun. Maghrib bisa turun. Jadi kalau malam tuh diantar oleh anak, boleh dijemput oleh anak, turun, Masya Allah. Pas sudah keterlaluan, itu artinya orang seperti itu penyakit lahir tidak mempengaruhi ke batin. Tapi hanya orang-orang tertentu. Nah, ini Nabi juga berhindar, jauhkan dari al-adwa, penyakit-penyakit. Nah, apalagi nih penyakit batin, ya kan? Nah, ini lagi nih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Hakim. Maksudnya ada dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Lalu kita urut penyakit-penyakit diantaranya, sudah sering diulang juga nih, diantara uraian-uraian tadi. Nabi pernah bersabda, iyyakumul hasad. Pen hasad yakul hasan tama takulun narul hatab. Akhraj Abu Daud. Nah, kata Nabi, jauhilah daripada hasad, ya kan? Atau hati-hatilah daripada hasad. Painal hasada, karena sungguhnya hasad itu yakul hasanah, dia memakan kebaikan. Kama takulun nar, sebagaimana memakan api atau api memakan al-hatab, kayu bakar. Nah, jadi kalau memakan sing kan lambat nih. Kalau kayu bakar kebakaran cepat banget. Apalagi daerah kumuh itu kan kayu karing tuh, wah itu bang disimbur. Nah, ini jadi artinya cepat kebaikan kita ini akan habis. Nah, al-hasad ini Bapak Ibu rahimakumullah, itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu induknya segala dosa. Al-Ghazali mengatakan begitu ya. Karena dari hasad itu melahirkan dosa-dosa yang lain.
memfitnah, mengadu domba, sangka-sangka, ya kan? Bahkan sampai membunuh. Misalnya terjadi pada anak Nabi Adam, Kabil dan Habil, karena hasad si Habil dapat binian bungas, maka dengan anak pun bisa dibunuh. Ya kan begitu. Sebab iklimah itu lebih bungas lagi ila Buddha ya. Kemudian ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah az-zulmu zulumu yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, zulum itu aniaya, zalim. Zulumatu yaumil qiyamah. Zulumatun yaumil qiyamah. Itu akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Zalim terbesar itu dalam Al-Quran adalah az-zulmun azim. Asyirku la zulmun azim. Apa itu? Syirik itu adalah kezaliman, kegelapan yang besar. Itu nanti pada topik tauhid mungkin akan dilihat. Nyata bukan Tuhan, kenapa dituhankan? Zulm besar itu. Jadi Al-Quran mengatakan zalim terbesar itu adalah ya syirik. Ya, lalu dalam hadis yang lain, ittaqu zulma fa inna zulma zulmatu yaumil qiyamah. Mirip saja. Jadi takutlah kalian daripada zalim, karena sesungguhnya zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dalam kitab Al-Munabihat ada disebutkan kezaliman di dunia ini ada dua ya. Empat ya, dunia akhirat empat. Di dunia dua. Yang pertama adalah hubud dunia. Orang tuh kalau sudah cinta dunia ini kada pinandu lagi kalau dang sanak yang bertimpas. Apa? Dang sanak, badan dang satu menggaduh seorang bahari. Seorang pembusunya digaduh, disakulahakan gara-gara warisan impasnya. Apalagi orang zulmun, hubud dunia. Kawitannya diperhitungkannya juga. Yang kedua adalah maksiat. Setiap maksiat itu akan menambah kegelapan dalam hati kita. Lalu apalagi yang termasuk munkaratil akhlak, yaitu ada Nabi yang lain, wan Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asghar arya akhrajahu Ahmad. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti daripada aku yang takuti, aku takuti daripada yang paling aku takuti juga. Artinya kuadrat nih ditakuti Nabi, atasmu alaikum atas kalian asyirkul asghar, syirik kecil. Dijelaskan di sini adalah arya, ba'ama bukan tujuan untuk Allah. Tujuan yang lain. Jadi itu syirik kecil. Kalau syirik kecil ya ganal juga, ya kan? Karena tujuan dia minta belasan daripada makhluk, minta pujian daripada makhluk, minta sanjungan daripada makhluk. Jika ada makhluk dia tidak beramal. Kemudian yang termasuk daripada munkaratil akhlak itu diantaranya hadis Nabi menyebutkan, diriwayatkan oleh dari Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sibabul muslimi fusukun. Apa itu? Memaki orang muslim, orang beriman atau orang Islam itu pusuk, yaitu fasik, dosa besar. Waqitul kufrun, dan membunuhnya itu adalah sebuah kekafiran. Jadi atuju memaki orang. Yang dimaki itu belum tentu lebih jelek daripada yang memaki, ya kan? Banyak nih kisahnya. Kita angkat tapi jelas tuh keaiban orang, jangan juga kita umpat memaki. Beritanya kada jelas. Hadis lain dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu,
dan juga Imam Muslim menyebutkan qala Rasulullah SAW iyyakum wazon fa inna aqdabul hadis. Janganlah kalian bersangka-sangka, karena menyangka-nyangka itu adalah aqdabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Nah, kira-kira gini tuh. Kira-kira nyangka-nyangka orang. Orang berduit, dari mana duitnya tuh? Jangan-jangan narkoba, jual narkoba. Orang banyak rumah sidin, orang banyak warung payung, lain gitu sangkanya. Itu bisa ada jampi-jampinya tuh. Maka bila ke warung sidin nih, pecantang situ pulang ya. Angka-sangka, nyangka-nyangka. Mendatangi desa Tamurah, misalnya kan, Tamurah pada lain, lonte nyaman gitu ya orang datang ke situ. Kita kadang kan nyangka-nyangka, walaupun sebagian ada yang seperti itu, tapi jangan sangka-sangka, nanti tersalah, sejelek-jelek atau sedusta-dusta perkataan. Nyangka orang. Kalau kisah di Hulu Sungai itu ada Pak orang sangka baik. Kami itu Pak dari Halong sana, ya kan, arah ke Amuntai itu seminggu tuh 2 kali 3 kali orang belabuh belanting bawa pisang. Jadi pisang itu salanting tuh karena lu itu biasanya dari Halong, pisang talas yang karena lu, nah, dibawa belabuh ke Amuntai. Kemudian paringnya itu bisa tentang 3 ke bawah berlapis-lapis, karena bukan hanya jual pisang. Pisang tuh ampun bos, lain ampun yang belabuh ini. Nah, kemudian kenapa lantingnya banyak? Karena lantingnya itu pisangnya habis, ya lantingnya dijual. Jadi lantingnya dijual itu kan akan melah luka, tampirai, macam-macam yang lain, ya kan. Jadi sekali belabuh itu banyak ujungannya. Nah, cuma jadi Mbah melihat tuh ada orang takureheng di lanting di batang orang, dikiranya main orang ngisidin. Nah, sekali parak lantingnya plong ya. Soalnya lagi mahajan. Nah, itu karena beberapa desa dari Halong sampai ke Amuntai itu kan itu ada kampung-kampung yang jamban tuh ada yang kada berjamban sekampungan. Lantingnya ada. Nah, itu kada berjamban, Pak. Jadi kalau bahira bakal lubun. Nah, soalnya yang sopan burit aja kan itu ada tuh. Nah, mudah-mudahan kampung mana tuh ada. Soalnya kalau ulun bersepeda bahari baik. Ulun baharin mulai kampung ulun tuh kurang lebih 50 kilo lebih. Amuntai itu bersepeda sekolah. Jadi 2 minggu sekali boleh ambil beras, sayur, iwak. Nah, boleh bersepeda karena boleh pulang ke Amuntai. Berdua kami, 2 orang. Anak sekolah tadi. Nah, itu di belakangnya kan cukup nih. Beras hitungan 2 minggu. Ada waluh, karawila, kacang, tarung, macam-macam tuh di belakang. Buat dalam karung gelapung, karung pupuk, bawa ke Amuntai. Bahari kada sopan kada itu. Perjalanannya kurang lebih 5 jam kami ke Amuntai. Karena kurang lebih 50 kilo lebih kan dari Amuntai ke Paringin masih lagi. Suah julun bae rabah sampai ke Paringin naik mulai bukit. Kenapa aja? Jalan rata rabah. Padahal yang tadi batu-batu kada rabah. Berenai julun. Dasar kada ada uratnya lagi bae, hilang. Kada beli tuhut. Pernah lo tuh kauyuhan udah jadi apa seorang jadi diurut-urut tulahnya kau berdiri. Wah, kehilangan tuh. Kalau hujan baik, hujan tuh itu biasanya ulun habis zuhur izin dah di asrama atau balik dahulu. Jadi ke dopat muhadarah latihan pidato. Nah, jadi izin imbas zuhur ulun boleh itu sampai ke rumah persis hampir maghrib. Kalau kada hujan. Nah, kalau hujan tuh sampai jam 9 malam. Berarti tanggal 10 jam 9 ke kampung. Nah, listrik kada berlistrik baik. Kalau berjalan tuh belinya tarang bersih putih tuh jangan renjah. Bukan tanah kering. Banyu. Nah, itu bahari itu. Anak sekolah bahari. Alhamdulillah tuh. Nah, jadi orang belabuh belanting tadi baik itu. Jadi ada yang berjamban, ada jamban saparuh aja. Nah, jamban saparuh itu bahaya juga, Pak.
Soalnya kalau ini anak mau takai, anak berdangkal itu kelihatan seperti mulai di atas juga. Nah, itu sama itu. Tuh. Ada juga jamban yang bakubung, atau bakubung. Cuma bakubung ini bahaya juga. Hari raya rancak terbalik bae. Orang banyak dilanting, seorang rat bahera, rabah lanting, rabah juga anunya jambannya. Nah, itu kampung. Nah, itu tadi sangka baik tadi. Nah, sangka baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang banget lagi nih. Nabi mengatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Nah, ini bahaya nih. Ini maknanya adalah seseorang yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus daripada rakyatnya, dan ia mati yamutu yauma yamut, dan dia mati di hari kematian itu wahwa gasun. Apa itu gasun? Menipu li ra'iyatihi. Nah, dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, illa kecuali haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah haramkan masuk surga. Ini bahaya nih, nipu orang. Macam termasuk korupsi ya juga tuh. Pengalihan anggaran, markup anggaran, nah, banyak tuh. Atau termasuk jangan lewat calo. Nah, padahal seorang jadi calo juga. Nah, itu bisa juga tuh. Ada tulisan jangan lewat calo ya. Banyak ada kantor tulisannya. Saya tidak sebutkan apa tuh. Tapi calonnya ya itu juga. Nah, misalnya menipu, urusan lancar dipersulit. Nah, itu ya juga. Ada lagi hadis yang semakna dengan atas. Ini dua Nabi nih, an Aisyah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihi fasquq alaihi, muttafaqun alaihi. Bukan, akhrajahul Muslim. Ya Allah, barang siapa yang waliya min amri ummati, diberikan wali, mewakili atau mengurusi daripada urusan umatku, pasakkan, lalu inya menyusahkan alaihim, menyusahkan yang diurusi, yang mestinya mudah dipersulit, maka jadi paskuk alaih, maka susahkan lainnya. Makanya orang maaf nih, nang mau nyusahkan orang tuh hati ya, mau hanya tapi bahagia dah. Rumah bakal lahir lagi bini, anaknya mecal banget tuh. Misalnya kan kemana-mana, karena doa Nabi pasti kabul. Jadi kita jangan berpikir aja, jangan apalagi melakukan untuk menyusahkan orang lain. Kalau kita kebetulan di bidang layanan apapun, nangkau aja di mudah, sulit kan ya. Dan kebanyakan birokrasi kayak itu kadang-kadang. Jadi supaya berputar-putar tuh, supaya keluar duit ampun orang, itu kan urusan berputar-putar itu kan. Anak bayar aja kan, bayar dipersulit ya. Anak bayar kita nyolong duit, ya mesti dipersulit juga masih. Apalagi hendak dapat duit, anak nyolongin duit masih dipersulit. Akhirnya apa? Banyak Pak, Masya Allah, Allah tidak sebutkan ya. Orang-orang yang dulu bidang pelayanan kantor-kantor nih, karena sebagian ada nang para komplek ulun, ada kalau dia mau dulu ketika hendak mati itu susah, hidupnya juga susah ngalih hadi kisah kan. Nah itu orang mestinya lulus CPNS, lulus 10 bahari nih, ada orangnya yang lulus 10 diajukan ke Jakarta 12 Pak, yang cadangan 2, karena dari 10 tuh sebuting berkasnya dicabut, sehingga yang dari 10 yang lulus tuh ada yang lulus akhirnya karena berkas tidak lengkap. 2 cadangannya anak-anakan keluarga atau yang oncoy. Nah, akhirnya dia lulus.
Ya. KTP aja cabut selesai dah. Ya kan? Kau Ulun nih sekarang jadi guru di MAN 2 Banjarmasin. Waktu database kemarin dia kan tertetet ada lulus database. Dia ada hadang 2 kali periode pengiskaan. Kada ada terus ngarannya. Akhirnya coba ke Jakarta berjalan. Kenapa? Ini sudah terakhir dah, maka umur sudah tua. Per 40 kan. Kalau 40 kan bisa lagi tuh. Datang Jakarta, dijelaskan di sana oleh kepegawaian, kamu nggak pernah kirim berkas. Rupanya berkasnya tuh kalau dikirim Mbak, kada kirim berkas. Rupanya di blacklist di sini karena dia pernah lulus Pak tes CPNS, lulus tapi kada lulus. Jadi waktu itu namanya sama Pak, lulus namanya sama, ngaran sama persis, dan nomornya itu nomor tesnya tuh nomor I-nya, tapi yang lulus ngarannya Sekung. Protes, akhirnya di blacklist, sehingga ketika database dia pun juga dihilangkan. Dan keduanya itu patuh ulun keduanya, emang angkatan ulun Pak. Nah, angkatan ulun tahu orangnya. Alhamdulillah sekarang sudah wakil ke sekolah MAN 2 itu. Bisa jadi. Nah itu mempersulit, menipu tadi. Bahaya tuh Pak. Bahaya banget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhul wa su'ul khuluq. Akhrajahu Tirmizi. Nabi mengatakan ada 2 perkara yang tidak akan berkumpul kepada seorang mukmin. Artinya kalau orang beriman, ini 2 perkara yang tidak akan bergabung dalam dirinya. Ya, ini apa? Bukhul. Bukhul itu pemalar. Jadi orang yang mukmin, yang betul beriman ini dia tidak akan pernah bakhil. Karena harta yang dia miliki itu amanah. Ini kan amanah. Dan insya Allah orang tuh kan tidak akan miskin karena pemurah. Ya, tidak akan menjadi kaya juga ketika bakhil. Wasu'ul khuluq, dan buruk akhlaknya. Jadi 2 nih tidak akan bergabung, tidak akan menyatu kepada diri orang muslim, bakhil dan su'ul khuluq. Jadi kalau di masjid musala tuh bagus dia juga hari-hari ada celengan yang lewat. Karena termotivasi sekali-kali mesej aja sih dia. Muntah sebulanan kada mesej celengan tuh terlalu banget loh. Mesej aja. Jadi tempat ulun dulu kan maghrib subuh, sekarang tambah lagi zuhur asar celengan. Orang kada celengan. Lewati. Kita lihat ya. Kadang-kadang Pak lucu juga emang. Buahan kita nang Islam ini celingannya harga 2.000 Jumatan ya. 2.000. Makanya kalau metong di masjid itu yang paling banyak tuh harga 2.000 lawan harga 1.000. Ulun tahu tuh kan kalau ulun kadang-kadang Jumatan tuh merupakan duit harga 1.000 dan 2.000. Jadi kalau harga 1.000 aja itu lebih 150.000. Harga 1.000 bagus juga, masih juga tuh. Nah harga 2.000 kurang lebih seperti itu. Sisanya lebih menurun ke 5.000. Harga 10.000, 20.000, 50.000. Ya kalau harga 100.000 itu ada 2-3 puting lah. Itu keadaan. Hatibnya, nah itu antara maisilan kada.
Khatibnya antara maisil katanya. Sebab kadang-kadang khatib ini kada berbalik, mbah cilingan lewat saya berbalik. Ya, kita tidak menyinggung salah satu khatib ya, karena umum gitu kan, kita perhatikan sebagian kecil aja. Mestinya khatib itu nama isi, ya kan? Inilah sebab khatib ini bukan profesi, ya, bukan profesi. Kita menyampaikan umat, dapat amplop gana, ya kan? Tapi kada isi, parkir kada bayar, kenapa pakai kasurban? Dewan nih yang tukang mandak nang rangsang di muka nih, coba. Jadi mestinya hati itu bayar, parkir bayar. Kan contoh, nah gitulah. Nah juga. Tapi kita sangka baik, Sidin dermawan di rumah. Nah itulah sangka baik kita. Apa yang dirahmati Allah, banyak lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan beberapa perilaku yang jelek. Di antara terakhir nih adalah la yadkhulul jannah qatatun. Ya Nabi kada masuk surga orang yang qatat. Qatat itu an-namimah dijelaskan, yaitu orang ketujuh mengadu domba. Pandir sini lain, ke sana lain, ke sini lain, ke sini lain. Akhirnya orang berkelahian, laki bini berkelahian. Sesama pengurus masjid berkelahian, sama berkelahian. Gara pandirnya aja, si anaknya metikam. Sampai ke situ belum? Inya tuh sedang semalam aku tak pandir pampenya ada cuma nyari-nyari. Padahal seorang nak maulah. Nah, bisa berkelahi. Maka jangan Nabi tidak masuk surga. Baik, ada pertanyaan silakan. Sesuatu pek tidak sesuatu pek ya. Ya silakan. Ya. Penjelasan tadi bahwa pakaian bekas kita itu dilarang untuk dijadikan api. Baik, ulun jawab ya. Ada hadis Nabi ya, yang ada hadis Nabi yang mirip ya. Tapi itu bukan menantang pendapat tadi lah. Jadi Nabi, rezeki orang tuh ada 3. Yang makan diminum itu akan jadi kotoran ya, itu rezekinya. Yang kedua adalah yang dipakai. Yang dipakai itu akan jadi barang bekas. Nah, barang bekas itu maksudnya disarbit dan sebagainya. Nah, kan ada ke situ. Yang ketiga, yang diimpakkan di jalan Allah. Maka di antara ketiga itu yang rezeki kita yang abadi itu yang diimpakkan di jalan Allah. Ulun secara langsung tidak pernah membaca ketemu hadisnya. Mungkin ada yang lain ya daripada itu. Tapi kalau kadiulah halap jadi apa? Itu aja pertanyaan ini. Kalau kadiulah halap jadi apa? Kan jadi buang. Dibuang kan diambil orang jadi lap juga akhirnya. Iya. Itu pendapat ulun ya. Nanti kalau ada nanti ulun baca-baca lagi, atau bisa juga itu namanya pendapat orang masyarakat umum kan begitu. Ini banyak juga pamali itu. Apalagi bekas mayat itu kan kada boleh buang, diberikan untuk tukang mandi. Menjer gitu. Ulun pemandian jenazah Pak ya, sampai ke tangga ini juga. Dulu. Wah ini jarang dah karena agak sibuk. Itu kan kalau kita mandi orang itu bajunya, pakaiannya diserahkan kepada kita. Kita kan udah memakai juga bekas arwah nih. Jadi apakan itu? Baju lapisnya, bajunya mati itu kan diberikan kepada tukang mandi. Itu bingung juga dari mana ini sejarah ini. Mitos nih. Banyak tuh mitos-mitos banyak ya. Tapi ulun belum berani mengatakan itu mitos ya. Tapi kalau pendapat ulun sementara bahwa itu boleh aja dipakai. Boleh aja. Karena bukan hal mubazir, kan sudah buruk dipakai di kawah, dibuang sayang, mubazir ya sudah. Kan banyak juga yang di Banjarmasin nih
masa sapu jangan malam, ya kan? Oke, banyak tuh. Jangan duduk di waton, jangan duduk di bantal, jangan berharap, nah, jangan berjalanan sanja kuning, jangan turun ke rumah hujan merumpiak. Nah itu bang, ada bang efek-efeknya itu karena garing kan misalnya. Jangan ke kuburan, ke pedaraan. Nah, sehingga banyak kekanakan karena kuburan. Memang karena kekanakan ke kuburan memangnya loncat-loncat di kuburan orang juga masalahnya. Tapi ada kepedaraan, nah ada juga. Nah, banyak tuh yang pantangan-pantangan. Kalau tadi ulun-ulangi, ulun tidak masalah kalau itu. Untuk sementara, nanti kalau ketemu nanti bisa jadi roksah pendapatnya. Ada lagi Pak? Silakan. Untuk hasad yang dijelaskan tadi itu itu tuh bisa karena orang yang bersangkutan karena kekurangan gawian itu misalnya kan sudah penuh dengan tujuan seharian kan kita puluhan istirahat gawi pulang tidak kesempatan untuk hasad itu bisa. Jadi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang ditulis Syekh Muhammad Al-Qasimi Ad-Dimashqi itu, Damaskusnya artinya, itu penyebab hasad itu 4 Pak. Penyebab hasad itu 4. Yang pertama adalah karena permusuhan. Kita nih merasa itu orang musuh kita tuh. Jadi apa yang orang dapatkan kenikmatan orang pasti kita hasad tuh. Itu penyebab pertama tuh. Saingan, saya jadi itu. Walaupun kawan di kantor, tapi saingan. Dulu pada seorang naik pangkat, promosi, menjilat pimpinan, macam-macam tuh mau muncul kalau hasad. Nah itu satu. Yang kedua penyebabnya ini adalah karena rasa tinggi diri. Rasa tinggi diri itu rasa besar, rasa hebat, rasa apa-apa ya. Nanti kalau ada orang yang melewati kita, lalu muncul hasad. Nah, itu muncul. Itu penyebab kedua. Kita ini masa paling ganteng di kampung, ada yang ganteng datang. Nah itu. Asa bagus rumah kita, pas orang mulai rumah bagus lagi. Nah, itu banyak tuh. Nah, yang ketiga adalah punya jiwa kepemimpinan. Bisa jadi orang ini kadang kawan di bawahan, anak jadi atasan terus. Kalau kau jadi pembakal seumur hidup, ketua RT seumur hidup, amun di bawah menggoyang. Nah, itu ada tuh jiwa kepemimpinan. Tapi itu kau diobati sebenarnya semuanya. Yang keempat, nah itu sesuai dengan itu memang dasar pembawaan. Dasar pembawaan. Kadang kau malah orang nyaman, nah itu ada tuh. Lagi halus dapat harian, sampai genah sampai tuha, itu ada orang jiwa yang gitu. Nah, jadi 4 ini yang ada dalam kitab apa tadi? Mau'izatul Mu'minin. Kalau dalam kitab Tambiul Ghafilin itu ada juga hasad, itu dari dalam hasad hadiah dari iblis. Ada riwayat yang ditulis oleh Syekh Abul Hasan Al-Qandi, Nabi Isa ketemu iblis. Nah, jadi Nabi Isa, mungkin berbawaan lah bahasa, bro, iblis, mana nih? Jalan iblis. Itu apa dibawa? Iblis nih paket. Dulu kadut ngarannya kan. Terjemah dulu kadut, wadah yang di bahu. Anggaplah sekarang terjemahnya di model paket. Apa isinya? Berapa tuh? Jadi bisa. Ada 7 paket. Apa isinya? Isinya hasad. Mbak tuh kemana julung? Bahasa Banjarnya, kemana julung? Iblis, orang alim 1 paket. Pedagang 6 paket. Jadi pas ustadz berjualan pulang lengkap 7 paket. Jadi kalau kita pedagang, ya kan bukan berarti jelek. Jadi kalau ada rasa iri hati itu muncul datang, wah ini lagi di anakinya paket nih, cepat kembalikan. Nah itu aja. Jadi itu Pak, ustadz
yang lain rame, seorang kada rame. Nah misalnya, wah itu hati itu. Padahal nak bawa seorang bahari itu, atau kawan bahari. Padahal yang muncul pada seorang bahari itu muncul coba. Nah, bisa tuh. Ada lagi, silakan. Ya. Di luar tema setelah Ya. dulu pernah menempati pernikahan yang lu tahu awalnya itu Islam, mamanya itu Kristen. Mewaliakan abahnya tuh kayak anak Islam, mau mewaliakan abahnya jadi wali anaknya menikah itu nah. Sejarah karena kan beda agama kan Cina. Ya, maksudnya anaknya Muslim. Kristen nah. Abahnya Muslim, tapi waktu nikah jadi wali abahnya tuh. Oh iya. Ini nikah itu Islam dulu. Karena nikah itu mau dunia itu pasti pulang. Ini nikah kan dalam nikah itu Islam. Kalau abahnya Muslim berhak jadi wali. Ya, tapi tetap karena secara biologis dan pemerintahan. Secara biologis sebulan kada kau diwakilkan. Tapi kalau ragu-ragu boleh kan wali hakim. Jadi itu. Jadi kalau secara kasat mata tidak bisa kita wali ke hakim, ya kan? Karena aturan pemerintah. Tapi kalau ini ragu-ragu, wah itu boleh aja nanti diwakilkan ke kepala KUA. Karena kepala KUA itu adalah wali hakim di seluruh wilayahnya masing-masing. Jadi nanti bersunyian nanunya. Jadi resminya boleh kalau hendak mengambil apek. Nah, kalau tadi bisa aja. Secara pemerintahan sah itu. Tapi secara agama PPT ada yang meragukan. Sebab ulun waktu pengabdian dosen Pak di daerah Upau, tahu Upau lah. Tahu ya. Upau itu Tanjung naik lagi ke atas. Termasuk Pegunungan Meratus. Yang lain menghindar dikirim ke sana. Ulun siap dulu. Karena ulun dikirim ke situ ternyata yang muslim 3 buah rumah aja betita ketiganya. Yang lainnya adalah non muslim. Kaharingan dan Kristen. Kemudian di Irtis itu di Irtis sebelah memang ada 18 yang muslim. Lain lagi. Dekat masjid ada 5 orang yang muslim, 5 keluarga. Kemudian di sebelah ada 1 orang muslim. Nah yang di sebelah itu dia guru SMP. Kemudian ditempatkan situ Pak sampai pensiun tidak mau pindah. Kawin orang sana dan kawin masuk Islam biniannya sementara waktu. Setelah punya anak dia kembali lagi Pak. Yang gawatnya beliau kan akhirnya non Islam. Cuma beliau ini pengurus masjid dan jadi hatib juga. Nah itu mah orang kampung kan bingung nih. Istrinya non muslim, anaknya ada namanya salah satu anaknya namanya Ainun Jariyah, Pak. Kristen juga. Jadi semua anaknya non muslim. Tapi ketika dia jadi hatib, orang yang memperlakukan semua. Ya kan, jadi orang bekas babi makan di rumah tuh, udah tahu lah kan bininya tuh, tak piring bekas babi bekas apa, nah kan gitu. Tidak muslim, tidak 4 bini tapi tetap serumah tuh. Nah itu kan jadi gejala tuh. Nah itu ada juga ulun temukan. Dan memang di situ Pak, ulun itu yang keberapa ada dikirim ke sana. Memang rata-rata ada yang dulu dai dari Lampung Pak, kirim situ, kawin juga orang situ. Hebat juga ilmunya orang sana tuh. Mbah kawin bawa ke Lampung, banak berdua. Kita boleh pulang ke Banjar, boleh ke Banjar. Yang lagi ada mau, boleh ke Banjar, akhirnya murtad lagi. Dan kawin dengan orang Banjar. Nah, dan kawin itu laki kita dulu itu import Kristen. Kemudian ada 2 dai LKDP juga pernah dikirim ke sana. Boleh ke Banjar setelah mengabdi di situ. Boleh ke Banjar sebulan, boleh pulang ke situ. Mengawini orang situ. Ada lagi KKN IAIN dikirim ke sana. Orang Jilapat nih Pak. Boleh ke Banjar. Karendangan pulang, boleh pulang ke situ. Kawin di orang situ. Tapi alhamdulillah yang kawin ini adalah muslim Pak. Yang sedikit.
ulun datang ke sana itu ya tadi ulun khawatir itu begitu. Biasanya orang kawin seperti itu beda agama tuh muslim supaya nyaman urusannya di kapal kontrkuah, Islam terus tumat. Nah itu bahayanya. Sebab kawin beda agama kan tidak ada anunya undang-undangnya, makanya orang anak kawin beda agama ke Australia yang berduit ke Singapura nanti baru dicatatkan ke sipil. Lalu kita tidak ada aturan seperti itu, makanya hakonnya Islam 2-3 hari dulu. Atau waktu nikah tuh Islamnya semat. Itu. Dan ulun di situ Pak, masya Allah hari pertama datang ulun sudah tekad situ. Ulun kada minum kecuali pakai gelas mineral. Kalau diumpani orang, lawan kalau bakas orang bakas di warung bakas orang nang sebelah minum. Apa juga. Nah, subuh ulun ke masjid subuh hari pertama ke musala. Ulun kada ada ciri-ciri ajan di sini. Bertiga aja. Nang semua sebuahnya itu bibinannya tuh hasekong, neninya juga. Berarti 2 buah rumahnya muslim. Ajan ulun rame di kampung. Karena anjing kedusuan dengan orang ajan. Rame pada ajan lagi. Wah, alhamdulillah nih. Bukahan jinnya nih. Nang menariknya Pak, malam kedua ulun di situ kamar ulun terasa panas. Kami berdua kan, ulun dan salah satu asisten ulun nih. Ada merasakan sesuatu yang mistis. Karena jam 12 tuh anjing berbunyi keliling rumah ulun nih. Wah, ini tidak biasa nih. Sampai jam 2 Pak berbunyian. Ulun kawan, kiam kuring, aku jaga. Maksudnya baca Quran apa ya kan. Mama ulun nelpon subuhnya, aku kegenang-genang malam tadi jadi kayak Pak ada Bapak kalau aja aman gitu. Sejak itu Pak, sejak itu orang kampung baikannya bertahan. Rupanya ditis orang di kampung orang nih. Ditis. Pas hari ketiga ada lagi masalah. Ada orang muslim di desa sebelah itu membakar rumah kawitannya. Nah ini kawitan angkat. Ada nih. Oh rupanya nih. Orang belajar tenaga dalam baik macam ilmu-ilmu nang untalan macam-macam nih. Rupanya banyak jinnya. Jadi kenapa bakar rumah? Maka sidin mangkosi kambari. Anu je hendak menanam bayi aku bang. Nah itu kisahnya nih. Mau menanam bayi di pengantin aja sampai ke telinga. Mulai kayak kasap tuh, padahal ilmu jin hibak lah nawa. Didatangkan ke polsek, ditangkap. Ulun datang, ulun di Riau juga. Satunya ada tukang rukyah yang besi tenaga dalam. Pandai-pandai. Siapa ngaran? Udah pandai. Siapa nama anu belah? Bagus ya. Ketika 1/4 jam, nang dia normal kan? Dia bilang, Pak Kapolsek, borgol tangan saya. Ya, kenapa? Itu yang di samping Ustadz tuh menyerang saya. Ulun tahu nih guru tenaga dalam Pak di samping didatangkan menyerang saya. Langsung di borgol Pak, borgol yang apa yang plastik yang putih tuh. Itu kan kalau mau makan babisit tuh kan. Memang terasa wajahnya agak merah udah. Rupanya tahunnya diserang. Nah, itu memang di daerah pegunungan tuh begitu, Pak. Tapi tadi bahayanya tuh sampai tadi kawin bila itu. Ya di kota nggak salah juga. Di Peramasan ada orang ke Banjar Muslim, boleh ke kampung sampai kuliah, boleh ke kampung, buka tika Al-Quran Pak Kadet, tidak hebat buka tika Al-Quran. Mbak tuh pas kawin orang Loksado, sakalnya murtad Pak. Alhamdulillah sudah cerai nih, balik lagi ke Islam, alhamdulillah. Ini itu bahayanya. Nah tadi kaitannya dengan perwalian tadi, kalau dirasa kurang pas dia hasil zina, ya kan? Nah, maka pertama sangka baik pertama bahwa ketikanya persetubuhan awal itu dia masih muslim ininya.
sehingga embrio itu masih muslim, ya kan? Nanti setelah itu dia murtad kan tuh berarti sudah pertemuannya muslim, berarti itu dia masih perkenan sah. Itu sangka pertama. Kalau ragu yang kedua, maka tadi nikah saja sesuai pemerintah, nanti kan macam-macam. Nanti minta ada yang menyembahkan itu nanti secara nikah siri, mentahkik nikah yang terdahulu. Mentahkik. Ulun 2 kali nikah, Pak, lawan bini ulun. Karena ulun nikah yang pertama itu nama ijazah Ahmad. Lalu Ahmad Pak ijazah. Padahal kan ulun Ahmad Bayani. Jadi setelah selesai nikah, sorenya ulun dinikahkan bahasa dengan nama asli ulun Ahmad Bayani. Jadi mentahkiknya awal tadi. Khawatir kan bukan nama kita sendiri. Boleh seperti itu. Sedikit nambahkan Bapak tadi, kalau ini sibuk-sibuk begawe tadi, apa tadi maksudnya? Bisa juga orang disibukkan dengan gawian, tidak banyak berdengar, tidak banyak boleh lihat, itu bisa menghilangkan hasad. Cuma hasad itu bukan hanya dilihat didengar. Bini kadang-kadang mau menghasad kita nih. Karena yang cepat hasad itu perempuan. Hanya berkisah-kisah sebelah tuh, oh panas gitu jadi. Itu diantaranya. Jadi kalau terus sibuk boleh. Jadi kalau istirahat boleh. Pokoknya jangan sampai terkait dengan harta orang lain. Pembicaraan di rumah itu insya Allah mengurangi rasa hasad kita. Baik, demikian pertemuan kita malam. Semoga diberkahi Allah, panjangkan umur, sehatkan badan. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.